to BM New Life Online Service. Hai kepada yang baru pertama kali bersama kami, dan terima kasih atas kesetiaan Anda yang selalu bersama kami dari awal online service yang terdahulu sehingga sekarang. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Hope you guys tidak kemana-mana. Stay tuned with us dari awal sampai akhir so that you guys don't miss the blessing. Oke, tanpa kita sedar, kita sudah masuk bulan Julai 2020. To tell you guys the truth, actually banyak happens kan? But it's good that we have kita sudah diberikan RMCO, that we start to live back to our new normal life. Jadi mana pun kalian berada, always stay safe dan patuhi SOP. Right, so I guess ready to praise and worship the Lord. Macam belum kuat lagi sedengar. I guess ready. If you guys ready, let's go. Dan selamat kembali ke kebaktian online BM New Life. Haleluya. Mari saya ajak kita semua jemaat BM New Life, mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Sama-sama, kau hidup dan berkuasa. Kau hidup dan berkuasa. Kau tinggal di dalamku. Kuasamu yang terhebat. Haleluya Yesus. Tak akan tergoyahkan imanku kepadamu. Kau sentiasa ada bagiku. Kuasamu yang memulihkan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Katakan jemaat, ku hidup bagimu. Oh Yesusku, ku ingin dekat denganmu. Kota bentengku, kau beriku harapan dan kemenangan. Selamanya ku kan bersorak hanya bagimu Yesus. Katakan kau hidup dan berkuasa. Kau hidup dan berkuasa. Kau tinggal di dalamku. Kuasamu yang terhebat. Tiada yang tak akan tergoyahkan imanku kepadamu. Kau sentiasa ada bagiku. Kuasamu yang tiada yang dapat mengalahkanmu. Ku hidup bagimu. Oh Yesusku, ku ingin dekat denganmu. Kota bentengku, kau beriku harapan dan
bentengku, Kau beriku harapan dan kemenangan. Selamanya ku kan bersorak, selamanya ku kan bersorak hanya bagimu. Selamanya ku kan bersorak hanya bagimu, Yesus. Haleluya Lord, haleluya Yesus. Haleluya, Kau berikan kami kemenangannya Tuhan dan kehidupan. Haleluya. Haleluya Lord. Oh benar ya Tuhan, kami hidup bagimu. Haleluya Lord. Let's all begin to worship God this morning. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We sing Your Love Came First. Your love came first. Before I knew the cross You carried. Free at last, I freely give as I've been given. For everything You've done and everything to come, I will praise You, live to glorify Your name, forever anthem Your acclaim. Lord, I will sing Your praise. We sing should words fall short. Should words fall short, may they fall in honest worship. Till all I am, till all I am, breaking reverence at Your feet. For everything You've done and everything to come, we sing, I will praise You, live to glorify Your name. Amen. Forever anthem Your acclaim. Lord, I
Blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. You rule in love, you reign in peace, you set me free. You on the cross, you broke to death, turned back the keys. Your kingdom come on the heaven child, for you've always held the glory. You will always be forever. I will praise you, live to glorify your name. Forever anthem your acclaim. Hallelujah, Lord. Lord, I will sing your praise. We sing, I will praise you. I will praise you in the promise and the pain. Hallelujah. For as long as I remain, still I will sing your praise. I will praise you, Lord. I will praise you, live to glorify your name. Hallelujah. Forever anthem your acclaim. Lord, I will sing your praise. I will praise you. I will praise you in the promise and the pain. For as long as I remain, still I will sing your praise. Still I will sing your the first, you're the last, the Alpha and Omega. Oh, the broad, the great I am. Let the heavens sing. We sing the first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One, blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. The Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One, blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us. We sing one more time, the first and the last, the first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come. Almighty One, blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore.
Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari jemaat di rumah kalian masing-masing kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Kau Allah yang benar ya Tuhan, Kau Allah yang kudus. Nama-Mu
Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur karena kita bertemu sekali lagi di dalam online service kita, dan kita juga dapat mengambil masa berdoa bagi bahan-bahan doa yang telah disediakan. Dan kita akan ambil masa berdoa bagi yang pertama, yaitu pemulihan COVID-19 bagi negara-negara luar, dan yang kedua kita berdoa juga pemulihan bagi negara kita sendiri, negara Malaysia, baik dengan pemimpin-pemimpin negara, barisan hadapan dan juga barisan belakang. Dan yang ketiga kita akan berdoa juga untuk pembukaan semula gereja-gereja lokal yang ada di Malaysia. Kita berdoa agar Tuhan turut campur tangan. Dan yang terakhir kita akan berdoa bagi setiap orang yang percaya yang ada di negara kita Malaysia, agar mereka tetap dikuatkan dan diberikan kesembuhan bagi setiap pribadi mereka. Dan mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Kita ambil masa untuk berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa atas kebaikan, kemurahan Engkau bagi setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Bapa kami dapat bersatu di dalam doa kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur diberikan kesempatan hidup pada hari ini Tuhan, bagi kami untuk berdoa bagi setiap perkara doa yang diperlukan. Dan kami Tuhan berdoa pada hari ini Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami berdoa bagi pemulihan COVID-19 bagi seluruh negara yang ada di dunia ini Tuhan. Kami serahkan setiap negara yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kau memimpin dan berkati mereka Bapa. Biarlah Tuhan kuasa pemulihan Engkau akan terjadi pada semua negara-negara yang ada Bapa. Biar pemulihan terjadi bagi dunia kami Tuhan. Biar mereka melihat Bapa pekerjaan Engkau yang sangat luar biasa Tuhan terjadi bagi setiap negara yang ada. Dan pemulihan akan terjadi. Dan tidak akan ada satu orang pun Tuhan yang akan diserang ataupun dijangkiti oleh COVID-19 selepas ini. Dan kami klaim Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati dan menyertai mereka Bapa dalam segala apa yang mereka perbuatkan untuk negara mereka Tuhan, untuk pemulihan negara mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau turut campur tangan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin negara yang ada Bapa, agar mereka datang untuk berserah kepada Engkau, agar mereka datang Tuhan dengan satu tindakan yang dapat memulihkan negara mereka daripada COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan, setiap orang yang percaya yang ada di dalam negara juga Tuhan, biar mereka berseru, tetap berseru kepada Engkau, tidak pernah putus harapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar pemulihan Engkau akan terjadi bagi dunia kami. Dan Tuhan kami juga berdoa Bapa bagi negara kami Malaysia. Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan, sehingga pada hari ini kami menunjukkan penurunan kes COVID-19. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Turut campur tangan Engkau yang sangat luar biasa Bapa, telah memberkati dan memulihkan negara kami Malaysia. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus memulihkan negara kami Malaysia. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin negara yang ada Tuhan, bagi setiap barisan pemimpin, barisan hadapan, barisan belakang Tuhan, kami berdoa, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Engkau. Lindungi mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan untuk pemulihan bagi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon hikmat kebijaksanaan Engkau akan berikan kepada mereka. Lindungi juga mereka Tuhan, agar mereka juga tidak akan dijangkiti daripada penyakit ini Tuhan. Dan kami klaim juga Tuhan, agar mereka dapat meneruskan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, lewat pimpinan penyertaan yang daripada Engkau. Walaupun mereka bukan orang yang mengenal Engkau Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memakai mereka Tuhan dengan luar biasa Tuhan, untuk memulihkan negara kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi sektor ekonomi yang terkesan pada ketika ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan berkat kemurahan. Dan kami yakin Tuhan, ekonomi negara kami Malaysia Tuhan akan pulih seperti yang sebelumnya, malah diberkati dengan berkat yang penuh berkelimpahan yang daripada Engkau sendiri. Dan Tuhan kami juga berdoa Bapa bagi pembukaan semula gereja-gereja lokal yang ada di Malaysia. Tuhan kami serahkan semuanya, apapun prosedur yang perlu kami lakukan untuk pembukaan semula gereja yang ada di Malaysia Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan Engkau akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, agar mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini menurut pimpinan penyertaan Engkau, dan mereka taat Tuhan akan SOP yang telah dilakukan. Biar kami Tuhan selaku rakyat Malaysia juga Tuhan memberikan satu teladan, memberikan satu contoh yang baik di kalangan orang lain Tuhan, agar mereka melihat kami juga Tuhan melakukan seperti apa yang kerajaan ingin kami lakukan untuk mematuhi SOP ini Tuhan. Dan Kau pimpinan berkati di dalam segala perancangan dari awal, pertengahan
Tuhan hingga selesainya Tuhan untuk pembukaan semula gereja lokal. Tuhan Engkau pimpin dan berkati. Berkati juga para pastor, para pemimpin gereja Tuhan, agar mereka dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan mereka selepas ini. Dan kami juga berdoa Bapa bagi setiap orang yang percaya yang ada di Malaysia. Tuhan, biar pada saat ketika ini kami melihat Bapa bahwa pekerjaan Engkau sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi selama COVID-19 ini Tuhan, itu adalah satu proses dalam kehidupan kami. Proses di mana mengajar kami Tuhan untuk berharap kepada Engkau adalah Allah kami yang satu, Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat mengendalikan segala perkara Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil di dalam nama Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami tetap kuat, biar kami tetap punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam COVID kami, di dalam pandemik yang kami alami ketika ini Tuhan, itu akan mengajar kami Tuhan untuk terus berharap kepada Engkau. Biar juga Tuhan kami menjadi berkat dan garam bagi setiap orang yang ada sekeliling kami. Biar mereka melihat Tuhan, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang akan terus memberkati setiap pribadi kami. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah kami Tuhan tetap bertumbuh di dalam Engkau, lewat daripada firman-Mu, lewat daripada doa-Mu Tuhan. Biar kami terus maju di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih atas kesempatan ini, dan kami serahkan semua bahan doa ini ke dalam tangan Engkau. Dan kami klaim dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjamah dan memberkati semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Kristus. Pada masa ini, kita akan masuk ke dalam ruang pemberian, yaitu persembahan, persepuluhan, dan janji iman. Bagi setiap pribadi yang berkerinduan untuk memberi, Anda boleh memberi melalui banking online dalam bank account BEM New Life seperti yang tertera. Dengan ini, saya ingin mengajak kita semua saling memberi demi perkembangan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberian kita pada minggu ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kerana Engkau telah menjaga kami, kerana Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti servis online kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi setiap tangan yang telah memberi pada minggu ini ya Tuhan. Biarlah Kau berkati mereka Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan, pekerjaan maupun persekolahan mereka, perkuliahan mereka, maupun dalam setiap aktiviti bisnes yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau berkati mereka dengan berkat berkelimpahan daripada syurgawi mengalir dalam kehidupan keluarga mereka Bapa. Bukan hanya berkat itu Tuhan yang Kau berikan, Engkau juga akan beri mereka berkat kasih-Mu. Di dalam berkat kerohanian juga Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus, sehingga roh mereka akan semakin haus dan semakin rindu dan lapar akan Engkau ya Bapa. Di mana setiap anak mereka akan senantiasa takut akan Engkau, begitu juga ayah dan ibu mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi setiap yang tidak sempat untuk memberi, biar Tuhan Kau juga memberkati mereka dengan berkat daripada Engkau, daripada syurgawi mengalir dalam kehidupan mereka, di dalam persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, dan bisnis mereka ya Bapa. Kau sertai mereka Tuhan dalam setiap apapun rencana kehidupan mereka Tuhan, kerana kami percaya Engkau Allah Immanuel yang sentiasa ada beserta kami ya Tuhan. Begitu Tuhan, kami berdoa bagi setiap pihak gereja yang mengurus keuangan ini. Kau beri mereka hikmat, pengetahuan daripada syurgawi, berkat kesabaran juga Kau berikan bagi mereka, agar mereka dapat mengurus keuangan ini dengan bijaksana, sehingga kami dapat guna pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan perkembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi berkat ini Tuhan, biarlah berkat keuangan ini Tuhan berkembang demi kerajaan-Mu, sehingga setiap jemaat di gereja BEM New Life akan diberkati dimanapun mereka berada, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap panggilan-Mu, di dalam setiap rencana-Mu, di atas setiap pribadi di dalam gereja BEM New Life ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, bila berkat Engkau yang mengalir daripada syurgawi ini kami sama-sama dapat nikmatinya Tuhan sampai hari kedatangan-Mu ya Bapa. Bila saat ini saya declare firman-Mu di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga 8 di dalam kehidupan setiap pribadi kami, di mana Engkau menjaga keluar masuk kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
firman-Nya. Haleluya Bapa, biarlah segala pujian, syukur, hormat kami angkatkan dan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukur, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sembah. Sekali lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, korban syukurku ini yang terbaik, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Haleluya Lord. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu pada pagi yang indah untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan pada hari Minggu yang mulia ini. Sebelum kita meneruskan merenung firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Mari berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat datang kepadamu
untuk belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, bahkan memuji muliakan nama-Mu pada hari Minggu pertama bulan Julai ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu, kami rindu merenung firman-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan, pakailah, urapilah Tuhan, agar setiap perkataan yang diucapkan Tuhan daripada-Mu mendorongkan, menguatkan kami bersama. Bapa Surgawi, begitu juga umat Tuhan yang mendengar pada pagi ini, dengar firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, agar kami dapat menerap firman-Mu dalam keadaan yang baik. Bapa Surgawi, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Karena kita dapat bertemu di dalam ruang yang indah ini. Firman Tuhan, tema khotbah pada pagi ini ialah janji utama bagi orang yang percaya. Janji utama bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, tentu kita rindu akan janji Tuhan. Tentu kita ingin janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Pada hari ini ada 5 janji Tuhan yang cukup sederhana, yang patut kita miliki, yang patut kita pegang dalam hidup. Janji utama bagi orang yang percaya. Yang pertama, ada keselamatan. Ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah janji yang harus kita pegang sesungguh. Ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut firman Tuhan, 1 Yohanes bab 5 ayat 11 hingga 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudari, siapa yang dimaksudkan anak di sini? Anak di sini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus. Anak Allah yang Maha Kudus. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Bermaksud, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Pasti kepada hari ini, pasti ke pagi ini, Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi Anda. Keselamatan hanya ditemui dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika Anda tidak memiliki Yesus, Anda tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Ini satu kenyataan yang cukup keras, yang cukup tegas. Tidak ditemui dari mana-mana buku agama, hanya ditemui dalam Alkitab. Barang siapa memiliki Yesus Kristus, barang siapa memiliki Yesus Kristus dalam hatinya, akan mengalami kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu ada dalam Yesus. Jadi bila kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita memiliki hidup yang kekal. Ada keselamatan dalam Yesus. Ini janji yang patut setiap orang Kristen pegang dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, janji utama bagi orang yang percaya. Janji utama bagi orang yang percaya, ada pengampunan. Ada pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tak sempurna. Kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita fikir, oh, saya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, jauh dari Tuhan. Kita bingung. Kita rasa putus asa. Tak ada jalan keluar. Janji Tuhan untuk Anda dan saya, ada pengampunan. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, Alkitab mengatakan, jika
kamu mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia yang adil dan setia ini mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kejahatan kita dengan darah-Nya yang kudus. Saudara-saudari, bila mana kita rasa jauh daripada Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan dengan Tuhan, datang per Tuhan. Tuhan memberi penyelesaian, Tuhan memberi pengampunan. Jangan merasakan Tuhan tidak mungkin mengampuni dosa saya lagi. Tak mungkin Tuhan siap mengampuni saya setelah melakukan sesuatu yang tidak baik di depan Tuhan, melakukan kejahatan yang keji di depan Tuhan. Percayalah, janji utama bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus ada pengampunan. Hari ini datang kepada Tuhan. Jangan merasakan sentiasa bersalah. Jangan merasakan tak ada pengampunan dalam hidup Anda. Datang kepada Tuhan. Tuhan siap mengampuni. Sesuai dengan janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini mengatakan, Tuhan mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala kejahatan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, waktu Anda mendengar message ini pada hari ini, percayalah, Tuhan mengampuni dosa kita. Yang penting datang per Tuhan, mohon pengampunan. Dia siap mengampuni dosa kita. Yang ketiga, janji Tuhan yang utama bagi orang yang percaya, ada kemenangan. Ada kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut Alkitab, Roma 8:37, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saudara-saudari, di dunia ini, saat ini dunia bergumul dengan COVID-19. Percayalah, dalam keadaan kita susah hati, risau, sampai bila kami hidup dalam keadaan begini? Firman Tuhan memberi kita jawaban, memberi kita harapan, ada kemenangan dalam Yesus Kristus. Banyak pencobaan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus, ada kemenangan. Kemenangan di atas pencobaan, kemenangan di atas kesusahan yang kita hadapi. Saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, karena hanya dalam Yesus ada kemenangan. Bayangkan, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa kita, memberi kita kemenangan di atas segala pencobaan, di atas segala masalah yang ada di dunia ini. Dia pasti membantu, memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Yang keempat, janji utama bagi orang yang percaya, doa kita dikabulkan, doa kita dijawab ataupun dikabulkan, permohonan kita dijawab. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 24, Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mencabar muridnya pada waktu itu. Kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mintalah, maka kamu akan menerima. Satu janji yang pasti, satu janji yang sangat kuat, sangat dalam di sini. Mintalah, maka kamu akan menerima. Benar, sejak COVID-19 ini wujud di dunia ini, sejak PKP bulan Maret yang lalu, 18 Maret yang lalu, boleh saya katakan seluruh dunia berdoa. Semua kita berdoa, setiap orang percaya berdoa.
Tetapi masih belum juga reda penyakit ini. Tuhan Yesus memberi kita jaminan pada hari ini. Minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerimanya dan sukacita kita akan penuh. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus menyuruh kepada kita, suruh kita berdoa. Kita belum meminta sesuatu pun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, mari kita berdoa sekali lagi. Mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, supaya menghapuskan COVID-19 ini dari Malaysia, dari muka bumi ini. Kita sudah tahu, jutaan orang sudah kena. Ratusan ribu orang telah terkorban. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Terus berpaut kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Mintalah hari ini. Berdoa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Mintalah, maka kamu akan menerima. Saudara-saudari, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Jangan mudah putus asa. Alkitab katakan, sukacita kita akan penuh. Kita akan bersorak-sorai bila tiba masanya kelak. Doa kita dijawab. Jangan pernah putus asa. Terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir pada hari ini, janji utama bagi orang yang percaya. Janji utama bagi orang percaya, Tuhan hadir di tengah orang yang beriman. Tuhan hadir di tengah orang beriman. Saudara-saudari, ini janji yang luar biasa, sesuai dengan PKP yang lalu. Bahkan sampai hari ini, kita tidak dibenarkan ke gereja beramai-ramai. Namun Tuhan memberi kita jawaban. Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang beriman kepadanya. Menurut Alkitab, Yesus berkata, Matius 18 ayat 20, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana dia hadir di tengah kita. Saudara-saudari, sesuai masa PKP yang lalu sampai PKP ini, kita disarankan tinggal di rumah, duduk di rumah. Kalau tidak ada tugas yang penting, harus dilakukan di luar. Firman Tuhan memberitahu kita, meskipun kita 2-3 orang berkumpul di rumah, Tuhan hadir, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, inilah peluang terbaik. Kita merasakan Tuhan hadir dalam kalangan kita. Tuhan hadir di tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia hadir. Tuhan hadir di tengah orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudari, ini 5 janji utama bagi orang yang percaya. 5 janji utama yang harus setiap orang yang percaya pegang hari ini. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah merasakan, oh Tuhan sudah lupakan kami, Tuhan sudah tidak perhatikan kami lagi. Ini janji utama yang harus Anda dan saya pegang hari ini. Ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, terimalah dia pada hari ini. Ada keselamatan dalam Yesus. Yang kedua, ada pengampunan. Ada pengampunan dalam Tuhan. Jangan pernah mengatakan, oh dosa saya begitu dahsyat, dosa saya begitu keji sekali, tak mungkin Tuhan ampunkan saya. Hari ini saudara-saudari yang mendengar message ini, mendengar firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan siap mengampuni dosa Anda, mengampuni kejahatan Anda, kesalahan Anda. Sesuai dengan firman Tuhan, dia menyucikan segala kejahatan kita. Yang ketiga,
ada kemenangan. Kemenangan yang pasti dalam Yesus Kristus. Bagi orang yang dikasihi Tuhan, dia lebih daripada orang yang menang. Lebih daripada orang yang menang. Orang yang percaya pada Yesus hari ini, yakinlah, percayalah, hanya dalam Yesus ada kemenangan. Yang keempat tadi, janji utama tadi, bagi orang yang percaya, doa kita dikabulkan. Doa saya, doa saudara akan dijawab dalam masa Tuhan. Saya sangat senang dengan ayat ini. Yesus berkata, sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima, sebab penuhlah sukacitamu. Saudari, meskipun doa kita belum dijawab masa ini, tetapi puji Tuhan, dalam negara kita Malaysia, semakin hari semakin kurang penyakit COVID-19. Seperti hari Rabu yang lalu, hanya 1 case di Malaysia. Boleh dikatakan Tuhan telah menjawab doa kita. Doa kita bersama. Tuhan menjawab doa kita. Yang kelima, yang terakhir tadi, janji utama bagi orang yang percaya. Tuhan hadir di tengah orang yang beriman. Ini penting. Kamu harus tahu, kita harus yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia mendengar kita memuji Tuhan. Dia dengar kita merenung firman Tuhan. Dia melihat kita berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Hari ini saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita terus kukuh dalam iman kita, karena Tuhan menjanjikan yang terbaik untuk orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini mendorong kita, menguatkan iman kita untuk terus percaya pada Tuhan. Bagi Anda yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, yang mendengar message pada hari ini, buka hati Anda, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Kamu akan mengalami keselamatan, kamu akan mengalami pengampunan, kamu akan mendapat kemenangan, doa dikabulkan, dan Tuhan hadir dalam keluarga Anda. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, janji-Mu Tuhan benar. Engkau memberi kami keselamatan Tuhan. Engkau akan memberi kami pengampunan Tuhan, memberi kami kemenangan Tuhan Yesus, dan doa kami akan dijawab Tuhan. Bahkan Engkau hadir di tengah kami. Tuhan Yesus, pada hari ini, dimanapun kami mendengar firman Tuhan pada hari ini, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyentuh setiap pribadi kami, agar kami tetap ingat janji yang utama bagi semua umat Tuhan yang berseru kepadamu. Bapa Surgawi, berkati umat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami perlu pimpinan dan pertolongan-Mu Bapa. Ini doa, ini seruan hamba-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, hebat sungguh Tuhan Yesus kita. Amen. Alright, saya yakin dan percaya kita sudah diberkati lewat daripada First Worship dan juga khotbah sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, sekiranya Anda ingin mendapatkan info terbaru mengenai gereja kita, Anda boleh dapatkan update daripada WhatsApp group kita dan juga from our social media. Kepada semua yang ingin stay connected, jangan lupa juga untuk kontak grup CG Anda, CG, especially CG leaders Anda, reach out to them dan always stay connected dan penuhi dah diri dengan firman Tuhan dan juga always stay connected. That's our prayer. Sampai di sini saja online service kita pada minggu ini. Diharapkan kita akan terus berjumpa lagi di online service yang lain, dan juga who knows, kita akan berjumpa melalui physical service soon. So I hope that you guys stay safe dimanapun Anda berada, and God bless. BM New Life, let's grow and be fruitful.